Itu terjadi pada 30 Juli 1989. Sebuah malam yang mencekam terukir dalam sejarah rodeo. Lane Frost, seorang juara rodeo yang dicintai dan tak kenal takut, akan menghadapi tantangan yang akan menguji seluruh ketangguhan yang telah ditempanya selama bertahun-tahun menunggang banteng. Bagi Lane, ini bukan sekadar olahraga, ini adalah hidupnya. Pekerjaannya, bertahan selama 8 detik yang brutal di atas punggung binatang buas yang diciptakan alam untuk melemparkannya seperti boneka kain. Binatang yang dimaksud bukanlah banteng biasa, beratnya mencapai 1.500 pon. Menangani urusan adalah legenda yang buas. Besar, berotot, dan tanpa ampun. Itu seperti 5 kulkas yang menyerbu ke arahmu dengan tanduk di depan. Dan pada malam yang licin karena hujan itu, saat awan badai menggeram di atas dan arena berubah menjadi lumpur, peluangnya semakin kecil dari sebelumnya. Tapi Lane, dengan ketenangannya yang khas dan genggaman besi pada tali banteng, tidak gentar. Dia naik ke atas, otot-ototnya menegang, rahangnya mengeras. Pintu kandang terbuka. Banteng itu mengamuk dalam kekacauan. Kerumunan bersorak seperti guntur. Setiap hentakan, setiap putaran, setiap tarikan napas adalah sebuah peperangan. Dan bagi Lane, aku hanya bisa membayangkan bahwa 8 detik itu terasa seperti 8 jam. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ini akan menjadi tunggangannya yang terakhir, dan dia tentu saja tidak tahu bahwa ini akan mengubah olahraga ini selamanya. Ini bukan hanya kisah tentang sebuah tunggangan legendaris. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang menjadi ikon dan seekor banteng yang menjadi terkenal karena reputasinya yang buruk. Hari ini saya akan mengulas kisah tragis dan mendebarkan tentang banteng yang membunuh Lane Frost. Selamat datang di Extreme. Lane lahir pada 12 Oktober 1963 di La Junta, Colorado, yang sebenarnya hanya 3 jam dari tempat saya tinggal. Ayahnya, Clyde, adalah seorang koboi rodeo yang bertanding di 3 nomor yang pemberani dan terampil. Sebagai anak kecil, Lane secara rutin menyaksikan ayahnya tampil, mungkin belum sepenuhnya memahami bahaya besar yang dihadapi ayahnya setiap kali menaiki banteng. Namun paparan awal terhadap keberanian dan keterampilan ayahnya ini mungkin telah menyalakan semangat dalam dirinya, yang kemudian membawanya mengikuti jejak yang sama. Keluarga Lane akhirnya pindah ke Oklahoma saat masa kecilnya. Di sana, dia benar-benar hidup dalam tradisi rodeo. Dia menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan kisah-kisah ikonik para koboi legendaris dari seluruh negara bagian. Dan mungkin beberapa dari mereka adalah teman ayahnya. Tapi jika kamu bertanya pada ibu Lane, Elsie, dia tampaknya tidak tertarik pada olahraga menunggang banteng saat masih kecil. Dalam sebuah wawancara, dia berkata, dia memang tidak pernah tertarik. Dia bahkan hampir tidak pernah menonton rodeo sampai aku memberitahunya, ayahmu akan segera naik. Lalu dia akan menonton, sisanya dia akan bermain di tanah. Meskipun komentar ibunya jelas bahwa rodeo banteng sudah mengalir dalam darahnya, dan pada usia 5 tahun dia sudah menunggangi anak sapi pertamanya. Segera terlihat jelas bahwa dia memang berbakat alami, dan Lane segera memenangkan beberapa penghargaan dari rodeo anak-anak di seluruh negeri. Sementara banyak dari kita tidak bisa membayangkan menempatkan anak-anak kecil kita di punggung banteng yang agresif dan berbahaya, pada usia 10 tahun, koboi muda ini telah meraih kemenangan yang menonjol di berbagai kompetisi, mendapatkan juara pertama di bareback, juara kedua di calf roping, dan juara ketiga di calf riding, di rodeo Little Buckaroos di Uintah Basin. Pada tahun 1981, dia menjadi juara nasional rodeo siswa SMA untuk kategori bull riding. Dan kurang dari setahun kemudian, dia dinobatkan sebagai juara bull riding di final nasional pemuda pertama di Fort Worth, Texas. Pada saat itu, roda sudah berputar dan Lane berada di jalur satu arah untuk menjadi salah satu penunggang banteng terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dia lulus dari sekolah menengah pada tahun 1982 dan hampir segera bergabung dengan Asosiasi Koboi Rodeo Profesional serta mulai menunggang banteng secara penuh waktu. Dia lolos ke final nasional rodeo pertamanya 2 tahun kemudian. Ini adalah puncak dunia menunggang banteng, dan untuk memenangkannya akan mengukuhkan posisi siapapun dalam buku sejarah. Saat ini, Lane mulai mengumpulkan basis penggemar yang mencintainya bukan hanya karena sikap beraninya yang membuatnya menunggang beberapa banteng paling berbahaya di arena, tetapi juga karena keahlian unik yang dimilikinya. Kerumunan orang akan berbondong-bondong ke arena dan berdiri dengan kagum saat dia berhasil mencetak poin pada banteng demi banteng. Itu benar-benar seperti seni yang bergerak, dan para penggemarnya tidak bisa menahan kekaguman terhadap bakatnya. Pada tahun 1986, dia membawa karirnya ke tingkat berikutnya, meraih gelar bergengsi National Finals Rodeo Bull Riding Average. Namun ini bukanlah hadiah tertinggi bagi seorang penunggang banteng.
Lane nyaris gagal menjadi juara dunia tahun itu dan hanya menempati posisi ketiga. Tapi dia tidak membiarkan hal itu mempengaruhinya. Tahun berikutnya dia berusaha lebih keras dari sebelumnya dan pada akhir tahun 1987 mimpinya pun terwujud. Akhirnya dia dinobatkan sebagai juara dunia bull riding. Lane melanjutkan kesuksesan ini dengan lolos ke National Finals Rodeo selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 1984 hingga 1988. Ini semacam Super Bowl-nya para koboi. Setiap tahun, para koboi dan koboi wanita peringkat teratas di negara ini berkumpul dan bersaing dalam serangkaian acara. Meskipun pencapaiannya dan gelar juara dunia yang kini telah diraihnya, salah satu prestasi paling menonjolnya terjadi pada tahun 1988. Sedikit penyimpangan di kereta kekacauan ini. Jika kamu ingin lebih banyak cerita mentah dan tanpa sensor yang tidak bisa kami tampilkan di sini, bergabunglah dengan komunitas ekstrim di Patreon. Sampai jumpa di ekstrim yang sebenarnya. Pada tahun 1988, Lane ikut serta dalam sebuah acara yang dikenal sebagai Tantangan Para Juara. Kompetisi ini dihidupkan oleh John Growney, seorang tokoh terkenal di dunia rodeo. Dia berencana mempertemukan Lane dengan salah satu hewan paling terkenal yang pernah masuk arena, banteng miliknya sendiri, Red Rock. Kamu tahu, banteng ini bukanlah hewan biasa. Banteng ini adalah sesuatu yang sangat didambakan para penunggang banteng. Dalam lebih dari 300 kesempatan terpisah, para penunggang banteng telah mencoba bertahan selama 8 detik, dan setiap kali mereka selalu terlempar. Bagi banyak orang di dunia koboi, tugas ini tampak nyaris mustahil. Dengan berat lebih dari 1.800 pon, Red Rock adalah salah satu banteng terbesar dan paling berbahaya dalam sejarah rodeo. Status tak terkalahkannya membuatnya menjadi legenda di dunia koboi. Jadi ketika Lane ditawari kesempatan untuk bertanding melawan Red Rock, dia tidak ragu sedikit pun. Dia menerima tantangan itu dan kemudian mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai orang pertama yang berhasil menunggangi Red Rock pada percobaan kelimanya di Reading Rodeo di Reading, California pada 20 Mei. Pada tahun 1989, Lane telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu nama terbesar yang pernah menghiasi olahraga menunggang banteng. Namun bukan hanya keahliannya yang membuatnya dicintai oleh para penonton dari komunitas koboi. Lane memiliki senyuman yang bisa menerangi ruangan, dan kepribadian karismatik serta kebaikannya membuatnya mampu terhubung dengan para penggemar di tingkat yang lebih dalam. Namun, ketika saatnya tiba untuk memegang tali di sekitar kaki belakang banteng dan bertahan selama 8 detik, dia langsung berubah menjadi seorang penampil, dan semuanya berjalan seperti biasa. Tidak ada ruang untuk kesalahan ketika Anda berhadapan dengan banteng seperti ini. Satu kesalahan kecil atau kehilangan konsentrasi bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati dalam pekerjaannya. Di saluran ini, saya telah membagikan beberapa video tentang betapa berbahaya dan tidak terduganya binatang-binatang ini. Banyak dari mereka memiliki persentase menjatuhkan penunggang yang membuat kita bertanya-tanya mengapa ada orang yang bahkan mencoba menunggangi binatang seperti itu sejak awal. Ditambah lagi dengan berat badan mereka yang sangat besar dan kekuatan yang tak tertandingi, mudah untuk melihat mengapa bahkan penunggang banteng terkuat pun merasakan ketakutan luar biasa saat mereka bertatapan dengan pasangan dansa mereka malam itu. Meskipun diakui sebagai salah satu penunggang paling terampil di generasinya, Lane tetap rendah hati. Dia sangat sadar bahwa kekuatan luar biasa dari seekor banteng bisa saja membawanya ke liang kubur lebih awal. Tapi inilah kehidupan yang dia pilih, dan kami rasa dia tidak pernah menyesalinya sedetik pun. Pada tanggal 30 Juli 1989, dia akan berhadapan langsung dengan seekor banteng yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah. Di usianya yang baru 25 tahun, Lane dijadwalkan untuk ikut serta dalam ajang menunggang banteng di Cheyenne Frontier Day Show di Wyoming. Acara populer ini menjadi jalan bagi Lane untuk mendapatkan tempatnya di National Rodeo Finals untuk tahun ke-6 berturut-turut. Namun yang menghadang jalannya adalah seekor banteng besar yang dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Taking Care of Business. Dengan perkiraan berat 1.500 pon banteng ini memang tidak seberat musuh bebuyutannya, Red Rock. Sementara beberapa banteng ditakuti dan diingat oleh para penunggang karena sifatnya yang tak terduga atau bahkan karena kelincahannya, Taking Care of Business justru mencatatkan namanya dalam sejarah rodeo karena alasan yang sama sekali berbeda. Taking Care of Business adalah seekor banteng Brahma milik Bad Company Rodeo, sebuah kelompok yang dikenal karena menghasilkan beberapa banteng paling menakutkan yang pernah masuk ke arena. Ras ini berasal dari India sebelum dikembangbiakan di Amerika Serikat pada abad ke-19. Dihormati karena toleransi panasnya yang luar biasa, tingkat kesuburan yang tinggi, dan keunggulan genetiknya dalam persilangan.
Namun, ukuran mereka yang luar biasa, tubuh yang berotot, dan kecenderungan untuk meronta liar membuat mereka menjadi kandidat ideal untuk rodeo. Pada pertunjukan Cheyenne Frontier Days tahun 1989, Taking Care of Business telah mendapatkan reputasi sebagai binatang yang kuat di kalangan rodeo, meskipun karirnya singkat. Kekuatan luar biasa dan daya hentakan liarnya pasti membuat banyak penunggang bertanya-tanya tentang keputusan awal mereka untuk menaikinya sejak awal. Maksud saya, apa kamu bisa menyalahkan mereka? Terlempar dari hewan ini pasti akan membuat para penunggangnya mengalami lebih dari sekedar beberapa memar keesokan paginya. Namun demikian, jika seorang penunggang mendapatkan namanya, mereka harus naik ke tubuhnya yang sangat besar dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sementara hitungan waktu perlahan berkurang. Pada hari acara, semuanya berjalan seperti biasa untuk Lane. Dia menghabiskan waktu berbicara dengan para penggemarnya yang sangat ia cintai, yang telah menempuh perjalanan jauh untuk menyaksikan penampilannya. Dia merasa akan mencetak sejarah. Kepercayaan dirinya sedang berada di puncak setelah beberapa kemenangan mengesankan selama setahun terakhir. Tapi jika kamu sudah mengikuti saluran ini selama beberapa waktu, kamu akan tahu bahwa tidak ada yang kebal terhadap tragedi dan bencana bisa terjadi kapan saja. Sinar matahari mulai menembus awan setelah hujan turun dan menerangi panggung tanah dan lumpurnya. Kondisi di arena sangat menantang, tapi Lane seperti biasa tetap unggul bahkan ketika peluang sedikit tidak berpihak padanya. Kerumunan penonton bersorak menyebut namanya saat dia menaiki banteng, dan pada pukul 15.30, dia didorong melewati gerbang tengah. Saatnya pertunjukan dimulai. Lane berhasil menjaga keseimbangannya saat banteng itu keluar dengan liar, mengamuk dan menendang. Dia menggenggam tali lebih erat, menggunakan seluruh tenaganya untuk tetap berada di punggung banteng itu, sambil menendangnya agar mendapatkan poin tambahan. Penonton bersorak saat lengan bebasnya melambai mengikuti setiap hentakan kuat banteng itu. Tidak peduli seberapa keras Taking Care of Business berusaha, banteng itu gagal melemparkan Lane dari punggungnya di setiap lompatan dan gerakan menukik. Untuk sesaat, tampak Lane telah menyamai intensitas banteng itu. Namun kemudian, dengan satu hentakan tajam dan putaran arah, Taking Care of Business melontarkan Lane dari punggungnya. Penonton bersorak dan mulai bertepuk tangan, mengetahui bahwa Lane berhasil bertahan selama 8 detik yang dibutuhkan untuk mendapatkan skor. Namun hampir seketika, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Pergelangan tangan Lane terjerat tali dan ia terjatuh dengan posisi yang canggung tepat di depan pandangan banteng. Sebelum ia sempat berkedip, Taking Care of Business langsung menerjangnya dan kemudian menyerangnya dengan brutal saat ia meringkuk di tanah. Banteng itu menginjak kepala dan tubuhnya dengan berat badannya yang luar biasa. Lalu dengan satu dorongan kuat, banteng itu menusukkan tanduk besarnya ke sisi tubuhnya. Kerumunan penonton terkejut dan langsung hening saat mereka melihat pahlawan mereka tergeletak di tengah arena. Dalam beberapa saat, Lane berhasil bangkit kembali, tetapi cederanya sudah terlanjur parah. Dia jelas sangat kesakitan dan kesulitan bernapas. Dia dengan panik melambaikan tangan kepada temannya, Tuff Hedeman, yang berada di pinggir arena untuk meminta bantuan. Rekaman mengerikan dari kejadian itu kemudian menunjukkan Lane mengambil beberapa langkah menuju orang-orang yang bergegas membantunya sebelum akhirnya ambruk dengan wajah terlebih dahulu ke tanah. Para tenaga medis segera bergegas membantunya. Mereka mencoba segala cara untuk mendapatkan respons dari pengendara banteng itu, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keheningan menyelimuti arena saat penonton menyaksikan tubuh Lane yang tak bernyawa dibawa pergi oleh petugas darurat. Pada saat dia tiba di Memorial Hospital sekitar pukul 4 sore, dia dinyatakan meninggal dunia. Dr. Skipros adalah salah satu petugas pertama yang menangani kejadian itu dan kemudian berbicara tentang peristiwa pada hari naas itu. Dia percaya bahwa benturan tanduk banteng telah mematahkan beberapa tulang rusuk Lane, dan salah satunya kemungkinan besar menusuk arteri utama atau bahkan jantungnya, yang menyebabkan pendarahan internal parah. Taking Care of Business baru saja merenggut nyawa salah satu penunggang banteng terhebat dalam sejarah olahraga ini, dan selama sisa karirnya, banteng itu membawa stigma sebagai banteng yang membunuh Lane Frost. Ketika orang-orang datang ke arena untuk menyaksikan Lane Frost bertanding malam itu, tak seorang pun membayangkan bahwa itu akan menjadi kali terakhir mereka melihat Lane di atas punggung banteng. Berita tentang kematian pria berusia 25 tahun itu menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang tidak bisa mempercayainya, sementara yang lain di komunitas koboi terdiam dalam keadaan syok. Bagaimana mungkin salah satu penunggang banteng terbaik di masanya bisa meninggal dengan cara seperti itu? Seperti yang dikatakan oleh Flynn Rasmussen, seorang badut rodeo PBR yang ikonik, orang seperti itu, seorang juara dunia yang semua orang tahu,
bagi kami adalah sesuatu yang tak tersentuh, tak terbayangkan. Sejak hari itu, para penunggang banteng akan melangkah ke dalam kandang dengan pemahaman tak terucap tentang bahaya mematikan yang tersembunyi di balik aksi banteng yang tampaknya biasa saja. Bagi banyak orang, kenyataan dari apa yang terjadi benar-benar terasa, dan para penunggang profesional terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kematian bisa datang kapan saja saat mereka berada di dalam arena. Kematian Lane membayangi komunitas rodeo, dan banyak orang mulai mempertanyakan berbagai hal. Apakah olahraga ini benar-benar lebih mementingkan hiburan daripada keselamatan para penunggangnya sendiri? Kepergiannya yang tragis membuka mata banyak orang dan menunjukkan dua hal kepada komunitas olahraga menunggang banteng. Bahwa kesuksesan dalam rodeo banteng tidak benar-benar terkonfirmasi sampai bait penunggang maupun banteng keluar dengan selamat, dan bahwa bahkan yang terbaik pun bisa jatuh dalam sekejap. Namun kehilangan yang mengerikan yang mengguncang komunitas rodeo hingga ke intinya juga memicu revolusi besar dalam hal keselamatan. Tiba-tiba menjadi jelas bahwa batas antara aksi menegangkan dan tragedi mematikan terlalu tipis. Dan mungkin sudah saatnya olahraga ini melakukan sesuatu lebih untuk melindungi para atletnya. Insiden tersebut menyoroti perlunya peningkatan langkah-langkah keselamatan, termasuk penggunaan rompi pelindung, helm, dan perlengkapan lainnya bagi para penunggang. Seperti yang dikatakan Rasmussen kemudian, ketika kita melihat itu sekarang dengan apa yang saya lihat sepanjang karir saya dan melihat apa yang dikenakan para penunggang banteng, saya rasa dia sama sekali tidak akan terluka. Salah satu tokoh penting dalam gerakan keselamatan adalah sahabat lama Lane dan sesama penunggang banteng Cody Lambert. Hampir 3 tahun setelah kematiannya, Cody telah membantu merancang dan merilis rompi pelindung pertama yang ditujukan untuk melindungi para penunggang dari luka tusuk dan trauma tumpul. Ide untuk rompi itu berasal dari yang dikenakan oleh adik laki-lakinya, seorang joki yang menunggangi kuda pacu. Lambert memodifikasi rompi joki agar bisa dikenakan di luar pakaian penunggang. Rompi itu fleksibel, mudah dilepas, dan memiliki tampilan ala barat yang cocok dengan suasana rodeo. Inilah awal dari revolusi keselamatan yang akan selamanya mengubah olahraga rodeo banteng. Para penunggang kini semakin sadar akan bahaya serius yang mereka hadapi setiap kali mereka memasuki arena. James Burton Mooney adalah salah satu dari banyak koboi rodeo profesional yang secara terbuka mengakui bahwa ia selamanya berutang budi kepada Lane. Selama karirnya, Mooney menunggangi beberapa banteng peringkat tertinggi dalam olahraga ini selama bertahun-tahun bersama PBR dan mencatat sejarah pada tahun 2016 ketika ia menjadi penunggang banteng pertama yang mencapai angka $7 juta dalam pendapatan karir. Lane adalah seorang legenda di matanya. Dan dalam salah satu wawancara, ia menyoroti pengaruh yang dimiliki Lane terhadap karirnya sendiri. Saya tumbuh besar dengan menonton Lane Frost, jadi dari situlah saya banyak belajar cara menunggang banteng. Mooney juga mengakui bahwa penemuan Cody telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Sangat disayangkan bahwa hal-hal seperti kematian Frost harus terjadi agar semuanya berubah dan kita mendapatkan sesuatu seperti itu. Tapi kau tahu, itu semua adalah bagian dari permainan. Tapi dampak kematian Lane tidak hanya terbatas pada langkah-langkah keselamatan dalam olahraga ini. Itu secara drastis mengubah bagaimana para pesaing dan penggemar memandang rodeo secara keseluruhan. Banyak penunggang mulai menjalani olahraga menunggang banteng dengan rasa hormat dan kehati-hatian yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Nevada Newman, seorang penunggang banteng dari Milestone, Montana. Ini benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah olahraga yang berbahaya dan kamu bisa mati. Itu juga membuat kami sedikit lebih menghormati olahraga ini. Demikian pula, para penggemar juga mulai memandang olahraga menunggang banteng dengan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko yang terlibat, sehingga menumbuhkan sikap yang lebih hormat dan mendukung terhadap olahraga ini. Pengaruh Lane Frost masih bisa dilihat dalam olahraga menunggang banteng modern. Warisan Lane Frost terus menginspirasi para penunggang yang mengambil inspirasi dari bakat, kepribadian, dan dedikasinya terhadap olahraga ini. Nathan Shepherd, seorang penunggang banteng profesional berkata, "Bisa dibilang kami merayakan setiap hari karena dia. Kami selalu meneladani dia setiap hari." Pengaruh yang terus berlanjut ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dalam olahraga menunggang banteng dan perlunya menghormati kenangan Lane dengan terus meningkatkan langkah-langkah keselamatan dalam olahraga ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan jalani hidup dengan berani.